Akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di RRI Bukit Tinggi. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemko Padang Panjang resmi memasuki masa transisi menuju pemulihan. Pemerintah Kabupaten 50 Kota menegaskan komitmennya untuk pelestarian adat Jo budaya. Buletin berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irfi Anissa. Setelah menuntaskan fase tanggap darurat, Pemko Padang Panjang resmi memasuki masa transisi menuju pemulihan dan direncanakan berlangsung hingga 6 bulan kamuko. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang bergerak capek serta terkoordinasi dalam menangani dampak bencana dan melanda sejumlah wilayah. Setelah menuntaskan fase tanggap darurat, terhitung saja sampai balik Desember 2025 lalu, Pemko resmi memasuki masa transisi menuju pemulihan, jo fokus pada rehabilitasi serta rekonstruksi dan direncanakan berlangsung hingga 6 bulan kamuko. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis Kempatang menyampaikan langkah penanganan dilakukan secara menyeluruh, sejak sebelum hingga pasca bencana. Hendrianis menerangkan, sejak bencana terjadi, Pemko bersama Forkopimda serta instansi terkait langsung bergerak capek memastikan keselamatan warga, membuka akses jalan dan terputus, serta mengkoordinasikan seluruh penanganan melalui posko tanggap darurat. Respon capek dilakukan untuk meminimalkan risiko lanjutan serta mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat. Dirinya menyambut sejumlah kawasan seperti Jembatan Kembar Selaing Bawah, Kota Panjang, Kota Katiak, menjadi wilayah terdampak terparah akibat longsor dan hujan deras. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, permukiman warga, serta terputusnya akses transportasi. Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Damkar, Dinsos, TNI Polri, PMI, Basarnas, BNPB, serta relawan bekerja sejak hari pertama untuk mengevakuasi warga, melakukan pencarian korban, serta menyalurkan bantuan logistik, makanan siap saji, dan layanan kesehatan. Di sektor infrastruktur pembersihan material longsor, normalisasi sungai, serta pengecekan struktur jembatan dan drainasi dilakukan secara bertahap. Jalur vital Jembatan Kembar kini ala dapat dilalui kembali, meskipun penguatan konstruksi lanjutan masih dibutuhkan di sejumlah titik. Pendataan kerusakan dilakukan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Tanggap darurat kami sudah berakhir. Sekarang kita melakukan masa transisi darurat. Itu yang kita lakukan 6 bulan ke depan. Tetap alhamdulillah dari Kementerian Perumahan kami sudah mengirimkan permohonan proposal tentang hunian tetap. Alhamdulillah kemarin di ACC kita sudah punya lahan dan kita sudah di ACC untuk dilakukan pembangunan hunian tetap di depan Rusunawa Kota Padang Panjang. Hendrianis menegaskan, penyediaan hunian aman bagi warga terdampak menjadi prioritas utama. Selanjutnya, masa transisi difokuskan pada pemulihan berkelanjutan jo memperhatikan potensi cuaca ekstrim. Pemko juga taruh menjalin koordinasi intensif jo Kementerian Pekerjaan Umum dan staf khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi serta penyediaan hunian permanen. Nofri melaporkan. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Agam mendistribusikan sebanyak 40.000 meter kubik air bersih setiap harinya untuk kebutuhan warga dan berada di daerah bencana hidrometeorologi. Kepala Markas PMI Agam Ade Alfani di Lubuk Basong mengatakan 40.000 meter kubik air bersih itu didistribusikan ke Kecamatan Palembayan sebanyak 20.000 meter kubik dan Tanjung Raya 20.000 meter kubik. Ade Alfani mengakui pendistribusian air bersih tersebut dilakukan semenjak 5 Desember
Desember 2025 usai bencana banjir bandang, tanah longsor, dan banjir melanda daerah itu. Pendistribusian air bersih dilakukan setelah Kecamatan Tasabui kesulitan mendapatkan air barasiah usai jaringan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS dan sumber lainnya rusak terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Pemerintah Kabupaten 50 Kota menegaskan komitmen pelestarian adat Jo budaya melalui kehadiran Wakil Bupati Ahlul Badri Toresa Pado Alek Godang di Nagari Taeh Baruah. Dan berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa mewakili Bupati 50 Kota menghadiri Alek Godang yang digelar di Balerong Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Pekumbuh, Kabupaten 50 Kota. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyampaikan kebanggaannya dapat menjadi bagian dari kepemimpinan daerah Kabupaten 50 Kota. Ahlul Badri Toresa menuturkan bahwa Kabupaten 50 Kota lah dikenal luweh karena keindahan alam serta keramahan masyarakatnya. Menurutnya, pemerintah daerah kini tarikh melakukan pembenahan menuju daerah yang bermartabat, maju, sejahtera, jo berkelanjutan. Dijelaskan bahwa arah pembangunan itu tertuang dalam misi pertama daerah. Misi itu menitikberatkan pada penguatan kehidupan masyarakat dan berakhlak juga berbudaya. Dijelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor paling penting dalam pembangunan daerah. Penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci dalam peningkatan martabat daerah. Hal itu dikatakannya sejalan jo ajaran Rasulullah Muhammad SAW tentang pentingnya akhlak jo kualitas manusia. Berakhlak dan berbudaya. Kenapa kita pakai kata berakhlak dan berbudaya? Pertama, akhlak. Apa yang dikatakan Rasulullah? Innama bu'istu litamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian berbudaya. Akhlak ini ditumpangkan kepada para ulama, ustaz-ustazah kita, guru-guru kita. Berbudaya. Berbudaya ini siapa? Kepada segenap peranata-peranata adat yang ada di 50 kota. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresa mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berjuang mengangkat martabat Kabupaten 50 Kota melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Irsyad melaporkan. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka kegiatan Padang Marandang 2025 dan digelar di lapangan upacara Balai Kota Padang, Ayah Pacah. Padang Marandang 2025 diselenggarakan Dinas Pariwisata Kota Padang, menyiapkan sebanyak 1.500 paket randang untuk dibagikan kepada para korban bencana. Maigus Nasir menyampaikan bahwa Padang Marandang memiliki makna kebersamaan dan kuai. Randang menurut Maigus Nasir menjadi simbol persatuan karena terbentuk dari berbagai unsur dan elemen yang menyatu. Dirinya pun menekankan bahwa randang melambangkan ketangguhan. Randang dan dapat bertahan lama diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk tetap kuat sarato bangki dalam menghadapi musibah. Ikatan Keluarga Tanjung Raya IKTR berhasil menyalurkan bantuan bareh sagadang 1,25 ton untuk 10 nagari terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Ikatan Keluarga Tanjung Raya IKTR berhasil menyalurkan bantuan bareh sagadang 1,25 ton menuju sejumlah wilayah terdampak bencana alam hidrometeorologi di Kabupaten Agam Minggu pekan lalu. Hal itu diungkapkan Ketua Umum IKTR Deka Datuk Parpatia Kapado RRI mengatakan bahwa gerakan itu merupakan bagian dari inisiasi Bundokan Duang IKTR Kota Bukit Tinggi Jawa sekitarnya, di mana bantuan alat disalurkan kepada penerima manfaat di 10 nagari di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di mana Ikatan Keluarga Tanjung Raya Kota Bukit Tinggi sekitarnya telah melakukan penggalangan dana bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat dan warga IKTR Kota Bukit Tinggi, di mana kegiatan ini dikoordinir oleh bidang Bundokan Duang IKTR Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah kita sudah dapat mengumpulkan sebanyak 1 ton 250 kilo beras yang semula kita targetkan 1 ton 500 kilo, dan kemarin tanggal 21 Desember pada hari Ahad kita sudah mendistribusikan bantuan tersebut kepada seluruh
nagari, ada 10 nagari yang ada di Kecamatan Tanjung Raya. Alhamdulillah sudah kita distribusikan bantuan beras tersebut. Dengan bantuan tasabui, Ketua IKTR DK Datuk Parpatia Baharo agar bantuan bare 1,25 ton dapat menumbuhkan ikatan rasa persaudaraan serta menumbuhkan sumangai baru antar sesama warga. DK Datuk Parpatia jo berterima kasih kepada seluruh unsur nan Allah membantu secara material hingga non material sehingga penyaluran dapat dilakukan secara sukses jo lancar. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyiapkan berbagai program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tanah Datar. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan program yang disiapkan meliputi pengembangan usaha rumah tangga seperti menjahit, usaha kue, serta memasak, hingga program padat karya dan melibatkan langsung masyarakat terdampak. Afrian Syahnur ketika kunjungan ke Nagari Guguk Malalo, Kabupaten Tanah Datar menambahkan, Kemenaker memiliki Balai Pelatihan Vokasi di Kota Padang dan siap dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Tanah Datar Kamukonyo. Selain program ketenagakerjaan, Kemenaker turut membantu proses pemulihan infrastruktur pasca bencana di Nagari Guguk Malalo. Afrian Syahnur mengimbau masyarakat terdampak agar tetap tabah dan bersabar. Dirinya pun menegaskan pemerintah ala berupaya semaksimal mungkin dalam menangani dampak bencana sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo. Sahabat Pandanga, Badan Pengelola Geopark Ngaresiano meninjau ikuti uji peningkatan kompetensi. Berikut laporan Joni Marbeta. Sistem yang alam semesta itu rusak di perut bumi, merusak sampai ke langit. Sebanyak 22 orang peserta dari Badan Pengelola BP Geopark Ngaresiano meninjau, termasuk dari Reporter RRI Bukit Tinggi, pada 25 Desember 2025, ikuti uji peningkatan kompetensi di lokasi Pusat Informasi Geopark Ngaresiano meninjau Museum Zoologi di Taman Marga Satwa Budaya Kenantan TMSPK dibuka di Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi sekaligus Juwo sebagai PLT Kadispora Bukit Tinggi Rofi Hendria SSTP MSI didampingi Kesekretariatan Badan Pengelola BP Geopark Ngaresiano meninjau Abdi Azizi SMM. Dalam ujian peningkatan kompetensi berlangsung secara fun dan penuh keakraban itu sekaligus dimaksudkan sebagai wadah silaturahmi mengingingi balik peran BP Geopark sebagai ujung tombaknya harus mengarati memitigasi bencana dari sisi geologinya bisa disampaikan pada masyarakat secara global. Bahan evaluasi selama setahun ke belakang dalam pelaksanaan program kerajaan dalam kegiatan dilaksanakan dengan total soal nan disiapkan sebanyak 20 buah dibagi ke dalam 2 sesi dengan pemenang terbaik dan tertinggi diberikan hadiah utama mesin cuci diraih Geta Sekartaji pada sesi soal pertama, sedangkan sesi soal kedua dimenangkan Deki Rosa dan masing-masing mendapatkan 1 unit mesin cuci di samping bertabur hadiah lainnya dan berhasil dijawab soal sesuai jo pengalaman di lapangan sebagai Badan Pengelola BP Geopark Ngaresiano meninjau. Lebih lanjut disawikan Rofi Endria dan merupakan alumnus IPDN itu bahwa dalam memajuan Geopark harus berkolaborasi serta bersinergi dan tidak boleh berjalan surang. Disabui dalam musibah terjadi kiniko lebih disebabkan pada human disaster bukan diakibatkan bencana alam sesuai hasil temuan saintis geologi. Ini bentuk dari kolaborasi. Kali menyampaikan bahwa pemerintahan sekarang itu adalah pemerintahan yang berkolaborasi, bersinergi. Tidak ada yang bisa jalan seorang. Dengan prinsip itu, kalau bahasa kerennya itu global nexus, semua yang terjadi di satu tempat itu mempengaruhi di tempat lain. Kalau itu terjadi, berarti sistemnya sudah bagus. Rusak satu sistem, rusak sistem semuanya. Lemah Dinas Pariwisata, lemah Badan Keuangan Bukit Tinggi, lemah BP, lemah peka secara keseluruhan. Bahkan kami juga membaca, akhir-akhir ini kita melihat bahwa terjadi bencana alam di Sumatera, khususnya daerah kita juga terkena bencana. Tadi disampaikan beberapa kawan kita dari Badan Pengelola mengantarkan bantuan. Kami yakin kita juga melihat semua bahwa ternyata bibit siklon itu yang berkumpul di daerah kita kurang lebih beberapa waktu yang lalu di akhir November itu terjadi karena sistem yang rusak. Para pakar menyepakati bahwa itu sebenarnya bukan bencana alam, tapi ini adalah bencana yang diakibatkan manusia. Human disaster, bukan bencana alam lagi, karena memang murni karena tingkah manusia. Hutan yang berkurang itu mengakibatkan panas terjadi di ketinggian tertentu itu menyerap awan, akhirnya siklon berkumpul di sana. Dan akhirnya alam mengingatkan kita dengan cara tersebut, dan akhirnya terjadilah bencana yang merenggut harta, nyawa saudara-saudara kita.
Bukit Tinggi kini ko andalkan PAD dari sektor pariwisata dan diketahui untuk tahun ko target capainya alun tercapai 100%, termasuk dipotongnya dana transfer keuangan daerah yang diberikan di pemerintah pusat pada Pemko Bukit Tinggi berkurang 20% lebih. Joni Marbeta mengabat untuk berita Reminang pada siang hari ko. Saudara pandangan, sekian berita daerah Babaso Minang untuk siang hari ko di edisi Jumat 26 Desember 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. ...97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.